Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita buka di bab 2 ya. Jadi kita malam ini akan membahas bab 2 tentang konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Jadi dalam sejarah Indonesia sebenarnya beberapa kali kita mengalami pergantian konstitusi atau dasar negara. Sebenarnya tetap sama, dasar negara yang digunakan itu tetap dasar negara Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dalam perjalanannya konstitusi-konstitusi yang digunakan ini terdapat beberapa perubahan, dan itu nantinya akan mempengaruhi sistem pemerintahan serta juga mempengaruhi sistem ketatanegaraannya. Jadi semacam bentuk negaranya, kemudian bentuk pemerintahan serta sistem pemerintahannya. Jadi mulai dari negara kesatuan, kemudian menjadi negara federasi dan balik ke negara kesatuan lagi, maupun sistem pemerintahan presidensial dan juga parlementer. Nah, di bab ini juga akan kita bahas pula beberapa penyimpangan yang terjadi saat penggunaan konstitusi di Indonesia. Jadi kan sebenarnya beberapa kali terjadi pergantian konstitusi. Nah, itu ada beberapa penyimpangan juga. Jadi nggak murni menggunakan konstitusi tersebut, tapi pada prakteknya masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan konstitusi yang digunakan. Ini langsung kita mulai aja ya. Ini sebelumnya sudah dibacakan ya bab 2 ini. Nah, di sini di peta konsepnya sendiri kita bisa lihat sini konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia itu ada 4 kali ya. Jadi periode pertama itu adalah periode Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama. Kenapa disebut yang pertama? Karena pada periode ini itu adalah periode awal Indonesia merdeka. Jadi dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Selanjutnya adalah periode konstitusi RIS atau RIS ini adalah Republik Indonesia Serikat. Nah, ini dimulai tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga adalah periode Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai pada tanggal 5 Juli 1959. Dan yang terakhir adalah periode Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua. Ini awalnya kan tadi periode pertama adalah pada awal masa kemerdekaan ya. Kemudian setelah beberapa tahun dirasa bahwa Undang-Undang Dasar ini semacam butuh penambahan atau juga butuh perubahan. Nah, ini kemudian ada periode konstitusi RIS sama Undang-Undang Dasar Sementara, tapi kemudian kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 karena dirasa bahwa yang paling pas ya Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, ini masa ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pada masa Orde Lama, mulai dari 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Ini mulai dari dekret Presiden 5 Juli sampai dengan keluarnya Super Semar. Kemudian pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998, itu saat terjadinya reformasi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah saat reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Nah, pelaksanaan konstitusi sendiri ini dapat melalui ada 4, karena tadi kan konstitusinya juga terdiri dari 4 masa ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, yang pertama bentuk negara Indonesia itu adalah bentuk negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya sendiri adalah pemerintahan berbentuk republik
dengan sistem pemerintahan berbentuk presidensial atau dipimpin oleh presiden ya. Kemudian pada masa konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat ini bentuk negaranya adalah negara federasi. Kemudian bentuk pemerintahannya masih tetap republik dan sistem pemerintahannya ini berganti ke parlementer atau di mana sistem pemerintahannya ini dipegang oleh Perdana Menteri. Jadi antara kepala negara dengan kepala pemerintahan ini berbeda. Jadi kepala negaranya itu presiden, tapi kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Kemudian pada masa Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu juga masih sama, tapi bentuk negaranya sudah kembali ke bentuk negara kesatuan, bukan lagi bentuk negara federasi. Bentuk pemerintahannya republik dan sistem pemerintahnya masih tetap parlementer atau dipegang oleh Perdana Menteri. Selanjutnya ada masa Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua. Ini bentuk pemerintahannya sistem pemerintahannya sudah berganti lagi menjadi sistem pemerintahan presidensial atau kepala negara dan juga kepala pemerintahannya dipegang oleh presiden. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang bisa kita atau sikap yang bisa kita tunjukkan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah mengalami beberapa kali amandemen. Jadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini kan sudah terjadi 4 kali ya. Jadi yang pertama itu melalui sidang umum yang disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 dan amandemen yang kedua itu melalui sidang pada tahun 2000 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Kemudian yang amandemen yang ketiga itu pada sidang tahunan 2001 disahkan pada tanggal 9 November 2001 dan yang terakhir amandemen keempat itu pada sidang tahunan 2002 disahkannya tanggal 10 Agustus 2002. Nah, sikap-sikap yang bisa kita tunjukkan dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen ini, misalnya kita menghargai hak dan kewajiban, kemudian kita tidak memaksakan kehendak, kemudian kita juga bisa dalam bentuk menaati hukum dan menghormati kelembagaan yang ada di Indonesia serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di sini langsung saja. Yang pertama, sebenarnya apa sih konstitusi? Nah, konstitusi adalah sebuah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Artinya dalam pelaksanaan suatu negara tentunya dibutuhkan yang namanya sumber hukum. Nah, sumber hukum inilah yang dinamakan konstitusi. Kalau sumber hukum dasar yang ada di Indonesia, kita biasanya merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, konstitusi ini menjadi sumber hukum tertinggi dan dia dapat berupa konstitusi tertulis maupun konstitusi yang tidak tertulis. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Masih jelas ya? Sudah dibaca ini pasti. Ya, jadi awalnya konstitusi ini berasal dari bahasa Perancis, constituer, yang artinya membentuk peraturan dasar atau membentuk peraturan awal tentang pembentukan negara. Nah, menurut Evert Jennings, itu setiap konstitusi setidaknya memuat dua hal, yaitu tentang wewenang dan cara bekerjanya lembaga negara, serta tentang perlindungan hak asasi manusia. Nah, konstitusi yang berlaku di Indonesia ini tadi kan sudah kita bahas ya, ada 4 periode dan masing-masing periode ini tentunya mempengaruhi sistem pemerintahan dan juga bentuk negaranya.
mulai yang awalnya tadi itu berbentuk negara kesatuan menjadi negara federal ketika konstitusi RIS berlangsung, dan kembali lagi menjadi negara kesatuan ketika periode UUDS 1950, serta perpindahan dari sistem pemerintahan dari presidensial ke sistem pemerintahan parlementer, dan pada akhirnya juga kembali lagi ke sistem pemerintahan presidensial. Nah, di sini periode pertama, periode Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, ini tadi sudah kita singgung bahwa di sini bentuk sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial. Artinya baik kepala pemerintahan maupun kepala negaranya itu dipegang oleh presiden. Nah, di sini demokrasi liberal parlementer dilaksanakan di Indonesia sejak adanya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Jadi pada saat ini waktu awal-awal kemerdekaan Indonesia itu kan masih sangat beresiko dengan beberapa kali pergantian sistem pemerintahan ya, karena dirasa karena waktu itu kan Indonesia masih awal-awal merdeka. Sekarang masih awal-awal merdeka, istilahnya masih nyari sistem pemerintahan yang sekiranya cocok dengan negara Indonesia, yang mana pada saat itu kan Indonesia beberapa kali ada perjanjian sih, mulai dari kalau nggak salah waktu di RIS itu ada perjanjian Renville yang mana nantinya wilayah Indonesia kan ada beberapa bagian, dan itu akhirnya Indonesia mau nggak mau jadinya berubah menjadi negara federasi. Awalnya negara kesatuan jadi federasi gara-gara perjanjian Renville itu tadi. Nah, pada masa ini Indonesia juga masih mencari-cari kira-kira pemerintahannya itu mau lebih ke arah mana, apakah demokrasi liberal atau lebih ke arah komunis atau bagaimana, seperti itu. Nah, pada waktu ini kan ini awal-awal Indonesia masih menganut paham demokrasi liberal, tapi pada akhirnya terjadi pergeseran dari sistem pemerintahan presidensial ke sistem pemerintahan parlementer. Jadi pemerintahan demokrasi liberal parlementer itu dilaksanakan pada saat berlakunya konstitusi RIS. Nah, sampai dengan berlakunya UUDS 1950. Nah, ini pergerakan ketatanegaraan suatu negara itu, dia kan sebenarnya bisa dilihat dari konstitusi yang digunakan pada saat tersebut. Nah, pada kurun waktu 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bab 1 pasal 1 itu bentuk pemerintahan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, jadinya dalam negara Indonesia ini tidak ada negara karena merupakan negara kesatuan, dan negara ini dibagi dalam daerah-daerah dan bukan merupakan negara bagian, tapi daerah-daerah, istilahnya seperti provinsi, seperti itu. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana menteri-menterinya ini bertanggung jawab kepada presiden karena pemegang kekuasaan dan juga kepala negara dipegang oleh presiden. Nah, sistem pemerintahan presidensial ini sebenarnya hanya bertahan selama 2 bulan. Kenapa seperti itu? Hal ini terjadi karena kabinet presidensial yang sesuai dengan ketatanegaraan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu secara resmi dibentuk pada tanggal 2 September 1945 dan diubah melalui
maklumat pemerintah tanggal 14 November 45 ini ya, sehingga dia diganti menjadi sistem pemerintahan berdasarkan kabinet parlementer. Walaupun ini tidak mengubah secara formal aturan ataupun ketentuan yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Namun sejak tanggal 14 November akhirnya ya dilaksanakanlah demokrasi liberal parlementer. Nah, bentuk negara dan bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 45 ini, yang pertama ada bentuk negara Indonesia, negara kesatuan ya tadi, karena Indonesia menolak federalisme. Ini yang menurut pasal 1 ayat 1 dan penjelasan pasal 18. Selanjutnya, bentuk pemerintahannya berupa republik, bukan kerajaan, dan sistem negaranya berdaulat serta berkedaulatan rakyat. Kemudian negara juga melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan negara Indonesia adalah negara kesatuan dan daerah-daerahnya tidak bersifat negara. Daerah bisa berbentuk otonom dan administratif, di mana di daerah otonom akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini sejarah banget ya di sini. Mbak Siti jelas ya? Oke. Kita lanjutin ya. Nah, selanjutnya adalah periode konstitusi RIS. Iya. Yang lainnya mungkin lagi sibuk. Ya, jadi yang kedua adalah periode konstitusi RIS. RIS ini adalah Republik Indonesia Serikat. Nah, di sini dia menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana lembaga perwakilannya menganut sistem dua kamar atau bikameral, dengan senat itu merupakan perwakilan dari negara bagian. Nah, biasanya diwakili oleh 2 orang per negara bagian. Dan DPRD merupakan perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan sistem pemerintahannya adalah sistem parlementer kabinet semua. Nah, di sini bentuk negaranya kan federasi. Ini sesuai dengan konstitusi RIS bab 1 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Bentuk federasi atau serikat pada hakikatnya adalah suatu negara yang kekuasaan pemerintahannya itu dibagi oleh kekuasaan federasi dari negara-negara bagian. Jadi pada waktu itu bukan lagi merupakan daerah-daerah otonom atau daerah-daerah bersifat administratif, tapi sudah merupakan negara bagian. Nah, bentuk pemerintahan di dalam kurun waktu ini antara 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 adalah berbentuk republik. Hanya saja republik yang dimaksud pada periode ini adalah republik penggabungan beberapa negara, karena tadi kan terdiri dari beberapa negara bagian. Nah, sedangkan kalau di yang masa sebelumnya, yang masa Undang-Undang Dasar 1945 ini kan dia berbentuk negara kesatuan gitu. Nah, sedangkan sistem pemerintahannya di sini adalah sistem pemerintahan parlementer ya. Jadi dipegang oleh Perdana Menteri. Jadi ada beda antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Jadi
Menurut pasal 1 ayat 2 di Konstitusi RIS dinyatakan bahwa kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Senat. Nah, di sini diwakili 2 orang ya, per negara bagian. Nah, tapi ini tidak berlangsung lama. Jadi bentuk negara ini kan sudah ya. Jadi wilayah RIS ini meliputi seluruh daerah Indonesia yang sesuai dengan perundingan Renville. Waktu itu perundingan Renville itu kalau nggak salah antara Belanda kayaknya, Belanda dengan Indonesia. Waktu itu kan Belanda maunya menjajah Indonesia lagi, terus nggak jadi. Ini ada perjanjian-perjanjian itu. Di sini selanjutnya adalah periode Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Jadi pada kurun waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan sampai dengan 5 Juli 1959 ini adalah periode Undang-Undang Dasar Sementara. Perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 50 sampai 56. Ini nggak usah dihafalin sih sebenarnya. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 ini ditetapkan perubahan Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara. Ini menentukan bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Kemudian pada pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 ini menentukan tanggal mulai berlakunya UUDS, yaitu mulai dari tanggal 17 Agustus 1950. Jadi alat kelengkapan negara menurut UUDS ini adalah presiden dan wakil presiden, itu yang pertama. Kemudian juga ada menteri-menteri, kemudian ada DPR, ada MA, dan juga ada Dewan Pengawas Keuangan. Nah, ini bentuk negaranya bentuk negara kesatuan, tetapi bentuk pemerintahan ya, ini bentuk negaranya kesatuan dengan bentuk pemerintahannya republik, tetapi sistem pemerintahannya ini terdapat beberapa perbedaan. Jadi pada sistem pemerintahan Indonesia di sini kan masih parlementer, tetapi pada pasal 83 ayat 1 ini ada beberapa perubahan. Yang pertama adalah di sini disebutkan bahwa presiden dan juga wakil presiden itu tidak dapat diganggu gugat. Kemudian pada ayat 2 itu disebutkan bahwa menteri-menteri itu bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Nah, ini ciri-ciri sistem parlementer yang dianut di UUDS 1950 ini adalah pemerintah ini dapat meminta kepada presiden untuk membubarkan DPR jika pemerintah berpendapat bahwa DPR itu nggak lagi representatif, nggak lagi kondusif lah ya istilahnya. Jadi keputusannya yang menyatakan pembubaran ini bahwa nanti ketika misalnya DPR ini dibubarkan, nah dalam kurun waktu 30 hari ini sudah harus melakukan pemilihan DPR baru, seperti itu. Nah, karena ini iya, ya mungkin kecapean ya. Ya karena ini tadi kan bentuk pemerintahannya bukan bentuk pemerintahannya, sistem pemerintahannya dia berbentuk parlementer. Artinya di sini presiden hanya bertugas sebagai kepala negara. Jadi dia bukan kepala pemerintahan. Nah, karena alasan bahwa pemerintahan itu kan di bawah Dewan Menteri, maka kekuasaan itu dipegang oleh Perdana Menteri. Oleh karena itu
kedudukan presiden sebagai kepala negara ini tidak bisa diganggu gugat. Istilahnya apa ya, presiden seumur hidup, seperti itu. Di sini ciri-cirinya, yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat dan hanya berkedudukan sebagai kepala negara, tidak sebagai kepala pemerintahan. Nah, kepala pemerintahnya dipegang oleh Perdana Menteri, di mana nantinya menteri-menteri akan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Nah, tetapi presiden mempunyai hak untuk membubarkan DPR, dan DPR dapat membubarkan kabinet yang ada. Nah, sehingga pada tahun ini sering sekali terjadi yang namanya perubahan-perubahan kabinet. Jadi ada beberapa kali pembubaran kabinet, kemudian pembentukan kabinet yang baru, seperti itu. Nah, di sini UUDS konstitusi UUDS ini hanya berlangsung sampai keluarnya dekret presiden 5 Juli 1959. Nah, ini isi dari dekret presiden ini ada 3. Yang pertama adalah pembubaran konstituante, yang kedua adalah berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, sehingga UUDS 1950 ini sudah menjadi tidak berlaku. Nah, kemudian adalah pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, setelah ini perbedaan dari konstitusi RIS dan juga UUDS 45 ini bisa kita lihat bahwa pada UUD RIS atau Republik Indonesia Serikat ini mukadimah terdiri atas 4 alinea, sedangkan batang tubuh terdiri atas 6 bab dan 37 pasal dengan tidak ada pasal penjelasan. Tetapi di UUDS 1950 mukadimah terdiri atas 4 alinea dengan batang tubuh terdiri dari 6 bab dan 146 pasal, lebih banyak ya, dengan tidak ada penjelasan. Nah, setelah UUDS ini kan tadi dirasa gagal. Nah, alasan untuk kembali kepada UUD 45 ini kenapa? Karena UUD 45 ini dianggap sebagai konstitusi yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dibandingkan dengan konstitusi RIS maupun konstitusi UUDS 1950. Nah, selain itu, alasan lainnya adalah menyangkut masalah ideologi. Hal ini ditunjukkan dengan pendapat bahwa demokrasi liberal itu tidak selalu mendorong dalam perbaikan bangsa menuju tujuan dari bangsa Indonesia, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Nah, sehingga setelah keluarnya dekret presiden 5 Juli 1949 ini tadi, akhirnya periode Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua pun kembali lagi dimulai. Jadi pada saat ini dibagi menjadi 3 masa ya. Yang pertama adalah masa Orde Lama, dari keluarnya dekret presiden tadi sampai keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Selanjutnya adalah periode Orde Baru, dimulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan era reformasi pada tahun 1998. Dan yang ketiga adalah masa reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, di sini yang pertama di Orde Lama ini lebih dikenal dengan periode demokrasi terpimpin. Artinya semua kekuasaan itu berada di tangan Presiden Soekarno. Nah, pada masa ini pula dibentuk Front Nasional dan muncul pula ideologi Nasakom, nasional, agama, dan komunis. Karena waktu itu hubungan antara Indonesia dengan Cina Daratan atau RRC, Mainland China, itu sedang hangat-hangatnya. Jadi istilahnya sering studi banding ke sana. Terus
muncullah ideologi uh, nasional, agama, dan komunis ini tadi. Dari sini ada yang ditanyakan? Kayaknya ngantuk ya semua. Ya, masa yang kedua ini, masa kedua adalah Orde Baru. Nah, Orde Baru ini dimulai pada tanggal 11 Maret 1966. Nah, ini tujuan awalnya itu untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, serta melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tapi uh, pada kenyataannya tidak semudah itu. Artinya apa? Pada masa Orde Baru ini terdapat beberapa kebijakan yang dinilai dia kurang demokratis. Dan diantaranya adalah perubahan kekuasaan yang statis. Artinya selama kurang lebih 32 tahun tidak ada tidak ada perubahan kekuasaan. Jadi tetap dipegang oleh satu presiden yang sama walaupun toh wakil presidennya ganti-ganti. Yang kedua adalah perekrutan politik yang tertutup dan juga pemilihan umum yang kurang demokratis serta kurangnya jaminan hak asasi manusia, di mana sempat terjadi beberapa kali um, kasus yang terkait dengan hak asasi manusia pada era ini. Ya, pada era ini saya masih kecil. Sekarang banyak ya. Mm-mm. Uh, Maksudnya sih iya, bukan bukan hanya pada era itu sih, sebenarnya pada era sebelumnya dan bahkan sekarang pun masih tetap kayak gitu. Hmm. Iya, setiap setiap negara itu kan punya ini kebijakan masing-masing. Jadi baik di kebijakan transparansi keuangan negara maupun juga kebijakan apa ya, ibaratnya eh, jaminan bahwa rakyat itu boleh nanya sesuatu nggak ke pemerintah kayak gitu. Itu kan masing-masing beda-beda kan. Kalau dibandingkan, mungkin kalau misalnya dibandingkan dengan Indonesia kan kelihatannya Taiwan lebih enak gitu kan kelihatannya, cuman kan kita juga nggak tahu kan sebenarnya kayak gimana. Iya. uh nggak tahu juga tertekannya gimana ya. uh iya.
Beda, mungkin beda ininya ya. Ya, padahal bayarnya masih tahun depan, dipikirnya sekarang ya. Ya kan beda-beda, emang beda-beda kan antara pola pikir satu negara dengan negara yang lain. Biasanya juga kan tergantung dengan ini juga, eh, wawasannya. Lagian juga kalau misalnya dibandingkan Indonesia, Taiwan kan cuman kecil kan, negaranya kecil. Jadi mungkin dari segi pengaturannya lebih gampang ya dibandingkan Indonesia, negaranya kan lebih luas. Di sini yang terakhir adalah pada masa reformasi ya. Ini mulai tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Nah, di sini terjadi pula beberapa kali amandemen Undang-Undang Dasar 45, tepatnya 4 kali perubahan. Nah, serta terjadi beberapa kali pergantian presiden. Yang pertama dari Presiden Soeharto tadi diganti Presiden B.J. Habibie, kabinetnya reformasi pembangunan. Kemudian diganti lagi oleh Gus Dur atau Abdurrahman Wahid dengan nama Kabinet Persatuan Nasional. Selanjutnya diganti Presiden Megawati Soekarno Putri dengan nama Kabinet Gotong Royong. Terus yang keempat diganti oleh Presiden SBY ya dengan nama Kabinet Indonesia Bersatu, dan sekarang adalah uh, Bapak Joko Widodo. Kalau nggak salah Pak Habibie waktu itu kan gantiin ya, waktu itu statusnya kalau nggak salah. Iya, itu soalnya gantiin karena waktu itu beliau kalau nggak salah jadi ini ya, jadi sih wakil presiden, terus karena Pak Soeharto-nya mengundurkan diri, jadinya yang naik Pak Habibie. Nah, ini nanti bisa dicari lagi ya, nggak tugas sih sebenarnya, dicari aja, nggak usah dikumpulkan. uh, Dicarinya bisa apa ya, jadi ini kan ada 4. Jadi dari Presiden B.J. Habibie, nama kabinetnya reformasi pembangunan. Ini bisa dicari perbedaannya antara ketika Presiden B.J. Habibie ini kemudian dibandingkan dengan presidennya pas waktunya Gus Dur, kemudian pas waktunya Ibu Megawati, dan pas waktunya Bapak SBY, ditambah saat ini pas eranya Bapak Jokowi. Ini bisa dicari perbedaan dari masing-masing kabinet ini. Apakah misalnya nggak ada perbedaannya, udah nggak usah dicantumkan. Kalau misalnya ada perbedaan, misalnya ketika misalnya ketika kabinetnya Bapak B.J. Habibie jumlah menterinya sekian, terus waktu di mungkin di presiden pas Bu Megawati yang terpilih jumlah menterinya nambah, tapi mungkin ininya berkurang apanya gitu, bisa dicari ya, tapi nggak usah dikumpulin, nggak apa-apa, ini cari doang, bisa ya. Uh-uh. Uh-uh. Iya. Uh-uh. Cuman fotonya beda-beda, beda pose ya. Iya. Iya. Iya, untungnya mungkin itu pas zaman mudanya, kemudian agak tuanya, mungkin pas tuanya kali ya, nggak tahu sih, ya kayak gitu. Jadi cari aja ini, uh,
perbedaan antara masing-masing kabinet di tiap presiden yang terpilih. Sini ada 4 ditambah dengan Presiden Jokowi jadi 5 ya. Nanti perbedaannya apa catat aja. Maksudnya nggak wajib dikumpulin ini, artinya ini sebagai tugas tambahan aja. Soalnya kalau misalnya belajar dari yang kelas 1 kemarin, itu kan mungkin ada nilai UTS atau nilai UAS-nya yang kurang, nanti bisa saya ambilkan dari nilai ini gitu. Ya, jadi biar ngebantu nilainya gitu aja. Jadi ketika sudah selesai UAS juga mbak-mbaknya nggak perlu pusing bingung nilainya juga, soalnya sudah ada tugas tambahan sebelumnya juga gitu. Jadi kalau toh nantinya masih kurang, nggak terlalu berat, kurangnya nggak terlalu banyak. Itu aja ya. Bentar review. Nah, ini pada saat reformasi ini sebenarnya, pada awal reformasi ini beberapa mahasiswa itu kan mempunyai istilahnya tuntutan reformasi. Nah, di antaranya tuntutan reformasi yang mereka maksudkan adalah, yang pertama adalah mereka menuntut adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga mereka menuntut penghapusan doktrin dui fungsi ABRI, dan juga menuntut adanya penegakan supremasi hukum, di mana di sini juga menuntut adanya penghormatan HAM dan pemberantasan KKN. Karena seperti yang kita tahu, karena seperti yang kita tahu, karena pada masa era Orde Baru ini kan beberapa kali terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia, serta beberapa kali terjadi kasus KKN ya. Jadi beberapa mahasiswa waktu itu melakukan demo, turun ke jalan, dan mereka meminta untuk diadakan pengusutan kasus asasi manusia ini tadi serta penghapusan KKN. Selanjutnya adalah mereka menuntut desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dengan daerah atau otonomi daerah. Selanjutnya mereka juga menuntut kebebasan pers serta menginginkan kehidupan demokrasi yang lebih demokrasi tentunya, karena waktu era Orde Baru ini kan sebenarnya sudah mulai demokrasi, tapi dalam tanda kutip, artinya memang ada pemilu, tetapi semacam sistem pemilunya itu tertutup seperti itu, jadi kurang demokrasi. Yang Trisakti itu ya, iya ya, tahunnya iya, iya bener. Ada waktu itu kan jadinya apa ya, bisa dibilang itu adalah sejarah kaum bangsa Indonesia. Jadi waktu itu karena beberapa demo itu kan beberapa mahasiswa akhirnya meninggal karena tertembak itu kan, dan juga kasarnya ada pengusiran terhadap masyarakat etnis China, yang mulai dari mereka dibunuh, kemudian juga pada akhirnya beberapa sempat pergi ke luar negeri kan pada akhirnya, karena gara-gara hal itu. Iya, iya, jadi waktu itu emang benar-benar nggak stabil, benar-benar nggak stabil. Nah, selanjutnya hal-hal yang melatar belakangi adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, antara lain ada yang pertama, karena struktur ketatanegaraan sebelumnya ini kan bertumpu pada kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR ya.
yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Nah, ini menimbulkan tidak terjadi saling mengawasi atau saling mengimbangi pada lembaga-lembaga ketatanegaraan. Yang kedua adalah kekuasaan itu dominan berada di tangan presiden. Dan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya itu terdapat beberapa pasal yang multitafsir atau tafsirannya itu dapat beragam. Misalnya pada pasal 6 dan 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum terjadinya amandemen atau perubahan. Yang keempat, alasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga karena terlalu banyaknya memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden dalam mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Nah, ini maksudnya adalah misalnya kekuasaan legislatif presiden itu dapat merumuskan hal-hal penting, misalnya pengaturan BPK, MA, HAM, Pemda, seperti itu. Ini kan terlalu banyak kewenangan untuk presiden tuh. Jadi pengennya dengan adanya perubahan mungkin dibatasi. Yang kelima adalah bahwa rumusan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan belum cukup mendukung semangat penyelenggaraan negara yang berdasarkan kehidupan demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan juga otonomi daerah. Hal ini dapat membuka peluang praktek penyelenggaraan negara yang sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya praktek monopoli, kurangnya kebebasan berekspresi parpol dan ormas, dan penyelenggaraan pemilu hanya merupakan persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses dan tahapnya dikuasai oleh pemerintah. Ini adalah beberapa latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pasca perubahan bentuk negara dan bentuk pemerintahannya bagaimana? Nah, akhirnya kan beberapa kali Undang-Undang Dasar itu diamandemen ya. Nah, akhirnya ini ada 5 kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 45, yaitu yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, ini tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang ketiga, perubahan ini cuma digunakan untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, untuk penjelasan Undang-Undang Dasar 45 yang membuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima adalah melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya perubahan ini dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli sesuai dengan yang terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 45 tahun 1959, dan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah asli. Artinya naskah asli tetap disertakan, kemudian perubahannya bagaimana itu juga disertakan. Nah, dengan kesepakatan tersebut, maka bentuk negara Indonesia itu menjadi negara kesatuan dan bentuk pemerintahannya itu republik. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 dan juga pasal 37 ayat 5. Nah, bunyi pasal 1 ayat 1 ini adalah negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sedangkan pasal 37 ayat 5 ini berbunyi khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan, sehingga ini nanti insya Allah akan tetap berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jelas nggak di sini? Agak ini sih, agak bosenin, sisanya ini sejarah banget. Iya, ini kayaknya pada tidur semua. Aduh, ya sudah, gak apa-apa. Ini tinggal reviewnya.
ya nggak apa-apa. Ini reviewnya, jadi uh, sudah selesai. Ini babnya. Nanti kalau misalnya mau dibaca-baca lagi bisa dibaca-baca lagi. Sebenarnya ini masih ada sih, seperti penyimpangan yang terjadi pada era periode 1945 sampai 1949, kemudian pada saat konstitusi RIS, kemudian pada saat periode Undang-Undang Dasar 1950 sampai pada masa Orde Lama, masa Orde Baru, seperti itu. Ada beberapa penyimpangan yang terjadi. Nah, ini coba kita review dulu. Jadi yang pertama, tadi konstitusi itu berasal dari bahasa Latin. Constituo artinya hukum atau prinsip. Kemudian beberapa konstitusi yang berlaku di Indonesia ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang pertama. Kemudian konstitusi RIS, kemudian pindah ke UUDS 1950 dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ini pada masa Orde Baru, Orde Lama dan Orde Baru, dan selanjutnya adalah pada masa amandemen Undang-Undang Dasar 45 atau setelah 1 Mei ya, reformasi itu tadi. Ini tepatnya pada 19 Oktober 99 sampai sekarang. Nah, ini terdapat beberapa penyimpangan terhadap konstitusi di Indonesia. Antara lain pada awal kemerdekaan ini penyimpangan yang paling paling ketara adalah KNIP ini menetapkan GBHN karena belum terbentuknya MPR dan sistem kabinet parlementer. Padahal menurut Undang-Undang Dasar itu tidak boleh seperti itu. Nah, yang kedua adalah pada saat konstitusi RIS ini negara berstatus negara bagian. Terus undang-undangnya pun undang-undang negara bagian. Perkembangan demokrasi liberal dan juga sistem pemerintahannya parlementer. Padahal di sebelumnya itu disebutkan bahwa negara Indonesia itu adalah negara kesatuan, bukan negara bagian atau federasi. Selanjutnya adalah pada masa Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 ini berlaku sistem kabinet parlementer. Kemudian presiden dan wakil presiden itu tidak bisa diganggu gugat. Presiden berhak membubarkan DPR dan juga Dewan Konstituante itu gagal menetapkan Undang-Undang Dasar. Karena waktu itu pengennya sih dibentuk Undang-Undang Dasar yang baru. Nah, ternyata gagal. Akhirnya balik lagi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Ini pada masa Orde Lama, penyimpangan yang terjadi adalah presiden membuat penetapan presiden tanpa persetujuan DPR. Jadi presiden ditetapkan seumur hidup. Kemudian pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 itu dijadikan GBHN, garis besar haluan negara. Presiden seumur hidup, dan presiden ini mampu membubarkan DPR karena menolak KPBN. Kemudian lembaga-lembaga negara berkedudukan setingkat menteri. Kemudian berlakunya demokrasi terpimpin dan politik luar negeri Indonesia memihak salah satu blok. Waktu itu memihak blok timur, China. Iya, nggak tahu. Ya kan sekarang kan butuh kan, kasarnya butuh dalam tanda kutip, mewakili aspirasi rakyat. GBHN, iya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Sekarang nggak hafal ya, nggak disuruh. Iya, dulu kalau misalnya nggak ganti apa ya,
nggak ganti kabinet, nggak ganti menteri. Sekarang kan belum ganti kabinet bisa ganti menteri. Nah, di sini di Orde Baru juga terdapat beberapa penyimpangan, misalnya pelanggaran dalam pemilu ya. Tadi kurang pemilunya lebih tertutup, kurang terbuka hasilnya juga. Terus penyimpangan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan juga terjadi krisis multidimensi. Selanjutnya pada masa reformasi ini beberapa penyimpangan, misalnya pembuatan undang-undang yang tergesa-gesa pada pemerintahan Habibie, kemudian adanya pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan pada saat pemerintahan Gus Dur, kemudian adanya Brunei Gate, Blogate, belum maksimalnya penyelesaian HAM, KKN, pengangguran, terorisme, dan pemulihan investasi pada masa Presiden Megawati dan juga SBY. Nah, ini karena sekarang masih eranya Bapak Jokowi, belum bisa ngasih evaluasi juga kan ya, jadi belum ada tambahan lagi. Nah, sikap positif, iya, iya, masih yang nerusin yang lalu ya. Hmm, hmm. Ini selanjutnya adalah sikap positif pemerintah dan warga negara Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan cara melaksanakannya secara konsisten dan konsekuen. Jadi kan tadi sudah sempat di amandemen beberapa kali, 4 kali kan ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan ya kita coba melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Di sini ada latihan soal bab 2. Sini ada pilihan ganda 5 soal. Terus ini ada 1 2 3 4 5 soal juga, soal jawab lah. Ini bisa mulai dikerjakan sih dan dikumpulkan maksimal tanggal 19 bulan September. Ini sekitar 2 minggu lagi. 19 itu ya 2 minggu. Ya, ini. Habis ini saya share ya. Ini pilihan ganda. Nah, ini coba. Dan dari sini ada pertanyaan, tapi pertanyaannya nggak boleh pertanyaan soal latihannya, yang lain kak mau nanya. Sudah. Iya, gak apa-apa. Mm-mm, dikerjakan. Iya, hari Minggu ya. Saya siang katanya, jam 1 ya, 4 ya. Heeh. Mm. Yang pagi jadinya ada kan, maksudnya yang ngajar tapi beda. Oh, matematika. Heeh. Kosum ya. Heeh. Hmm. Iya, saya aja ya yang di Taipei. Iya. Mungkin nanti malamnya bisa ke Miramar.